Selanjutnya untuk jurnal keempat yaitu dari Jurnal Informatika dan Komputer dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek dengan menggunakan software nest.js berbasis web di PT Mitra Pajakku. Jurnal ini ditulis oleh Acep Muhammad Saipuluh dan Seliwati dari Program Studi Manajemen Informatika dan Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, merancang, dan membangun sistem informasi manajemen di PT Mitra Pajakku. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara. Metode pengembangannya, software yang digunakan adalah Extreme Programming. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa proses monitoring sebuah task atau tugas pada suatu proyek atau produk dikarenakan sistem informasi yang sekarang kurang mendukung dan sebagian masih menggunakan catatan manual. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem informasi manajemen dan dibangun memiliki fitur pencatatan tugas per proyek, timeline, serta sprint. Adapun beberapa saran yang diberikan dalam mengenai masalah yaitu yang pertama, mengenalkan aplikasi, yang kedua yaitu penggantian sistem informasi dirancang penulis, yang ketiga yaitu uji coba langsung aplikasi, dan yang keempat yaitu mengembangkan fitur laporan, dan yang kelima pengembangan fitur import. Untuk kajian pustakanya, yang pertama yaitu ada konsep analisa MFC, yaitu adalah model biasanya berhubungan dengan data dan interaksi ke database atau website. Kemudian yang kedua yaitu ada pengertian OOP. OOP itu adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model-model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada MySQL sebagai database. MySQL merupakan sebuah sistem database open source yang saat ini sangat populer digunakan. Yang keempat yaitu adalah pengertian UML. Nah, UML ini merupakan suatu teknik untuk memodelkan sistem. UML ditemukan oleh Grady Boch, Ivan Jacobson, dan James Rumbaugh. Kemudian studi pustaka yang kelima yaitu adalah pengertian sistem. Pengertian sistem ini menurut Jogianto dalam bukunya yaitu Pengenalan Komputer pada tahun 2005. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu ada Nest.js adalah Node Progressive JavaScript Framework yang membantu membangun aplikasi sisi server. Nest memperluas Node.js framework seperti Express Advanced TV, menambahkan organisasi modular dan berbagai perpustakaan lain untuk menangani tugas yang berulang. Kemudian yang ketujuh yaitu ada sistem informasi. Menurut Tata Sutarbi 2004 mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian yang kedelapan yaitu adalah Project Management Software. Project Management Software adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, pembagian sumber daya, hingga perubahan pada manajemen proyek yang ada di perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah manajemen proyek. Manajemen proyek adalah manajemen yang diterapkan pada suatu proyek untuk mencapai suatu hasil tertentu, atau manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengkoordinasian atau coordination, dan mengadakan pengawasan controlling terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Dengan pengertian tersebut, jelas bahwa semua fungsi manajemen harus dipakai untuk mengelola suatu proyek. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan-permasalahan sistem serta kebutuhan informasi pada sistem yang akan dirancang. Yang pertama yaitu ada wawancara, kemudian ada observasi, kemudian ada studi pustaka. Kemudian hasil dan pembahasannya seperti yang sudah dibahas pada pokok permasalahan yang diambil penulis, yaitu di mana kesulitan memonitoring sebuah task atau tugas yang baru ataupun berjalan pada suatu proyek ataupun produk dikarenakan sistem informasi yang sekarang tidak mendukung dan sebagian masih menggunakan pencatatan dengan file Excel. Solusi yang diusulkan penulis adalah perancangan sistem informasi baru yang dapat mendukung masalah yang ada dengan
dibuatkan sistem informasi bernama aplikasi MTS atau aplikasi manajemen task system, sebuah aplikasi untuk mencatat administrasi pencatatan tugas-tugas. Dan ini merupakan perancangan sistem menggunakan use case diagram. Kemudian ada tampilan dari aplikasi yaitu form login, halaman timeline, halaman utama administrator, halaman sprint, halaman task, halaman utama user. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan penulis seperti yang penulis jabarkan, maka penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu untuk monitoring perkembangan suatu proyek ataupun produk dalam mencatat tugas, kendala teknis dan non-teknis dengan dibangunnya dan dirancangnya berupa aplikasi MTS oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah mengkategorikan dalam pencatatan dan dalam monitoring lebih mudah dengan disediakannya tugas berdasarkan timeline. Tugas ditargetkan dalam waktu tertentu atau bulan. Sprint tugas yaitu tugas yang ditargetkan dalam waktu tertentu atau per minggu. Dan pencatatan harian yang dapat diinput dalam aplikasi yang dirancang dan dibangun. Kemudian jurnal terakhir dari JTSI yang diterbitkan pada September 2022 dengan judul Sistem Informasi Manajemen Proyek pada Perusahaan Kontraktor yang ditulis oleh Andika Pramudya dan Lisa Amelia Franzen. Perusahaan kontraktor adalah jenis bidang usaha yang bekerja sesuai dengan kesepakatan kontrak dalam proses perencanaan, pengerjaan dan penyediaan produk, barang, dan jasa. Perusahaan kontraktor pada penelitian ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang instalasi pipa pembangkit listrik maupun gedung. Di dalam melakukan kegiatan operasionalnya masih terdapat kendala, sehingga untuk memudahkan perusahaan, khususnya manajer, di dalam mengambil keputusan akan dikembangkan sebuah sistem informasi manajemen proyek. Sistem ini dikembangkan menggunakan metodologi Rational Unified Process atau RUP yang terdiri dari inception, elaboration, construction, dan transition. Use case diagram, class diagram, activity diagram, entity relationship diagram, bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, dan database MySQL. Hasil dari pembuatan sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu perusahaan, khususnya manajer, dalam mengambil keputusan mengenai penjadwalan proyek, penjadwalan SDM, penentuan pemakaian bahan baku dan biaya bahan baku, serta penentuan upah tenaga kerja berdasarkan informasi detail proyek yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen proyek. Kemudian metodologi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi Relationship Unified Process atau RUP. Nah, yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Yang kedua yaitu ada analisis. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan kerangka Pisces yang terdiri dari performance, information, economic, control, efisiensi, dan service, dan dapat dilihat pada tabel 1. Sedangkan analisis kebutuhan dirancang berdasarkan kebutuhan perusahaan dan akan dikembangkan menggunakan use case diagram yang disajikan pada bagian selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan sistem, yang keempat pengembangan sistem, dan yang kelima yaitu metode Rational Unified Process atau RUP. Dengan dalam tahapan, yang pertama yaitu ada inception, yang kedua ada elaboration, yang ketiga ada construction, yang keempat ada transition. Kemudian untuk metode keenamnya yaitu adalah sistem informasi manajemen. Dari hasil dan pembahasan, maka didapatlah ransu sistem. Kemudian ini adalah gambaran use case diagramnya. Dan class diagram atau diagram kelas adalah satu diagram yang menggambarkan struktur sistem yang akan dibuat dengan mendefinisikan kelas-kelas yang ada pada sistem, dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian hasil yang ketiga yaitu activity diagram untuk pemodelan aliran kerja yang digunakan pada perancangan sistem informasi menggunakan activity diagram. Untuk activity diagram login dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian tampilan antarmuka aplikasi, antarmuka login, antarmuka laporan progres, antarmuka laporan absensi dan detail biaya progres, antarmuka laporan bahan masuk. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada perusahaan kontraktor, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu manajer mengetahui progres pengerjaan secara lengkap karena adanya laporan berupa grafik perkembangan proyek dan
proses pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu manajer untuk memperoleh informasi secara cepat, seperti informasi penggunaan bahan baku, alokasi SDM, dan biaya proyek. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan adanya sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan mengenai penjadwalan proyek, penjadwalan SDM, penentuan pemakaian bahan baku dan biaya bahan baku, serta penentuan upah tenaga kerja. Nah, sarannya yaitu adalah sistem yang telah dibuat ini sebaiknya digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu untuk membantu dalam manajemen proyek. Kemudian yang kedua yaitu ada penulis berharap kedepannya sistem ini dapat ditambahkan ke fitur backup secara otomatis untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan dan kehilangan data. Kemudian yang ketiga itu perlu dilakukan pemeliharaan sistem secara berkala sehingga dapat ditemukan kelemahan dan permasalahan pada sistem agar dapat diketahui dan segera diperbaiki. Yang keempat yaitu perlu terus dilakukan pengembangan terhadap sistem agar dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Baiklah, cukup sekian video bedah jurnal presentasi hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.